Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur yang sangat canggih yang sering digunakan dalam Google Form, yaitu bagaimana cara membatasi waktu atau membatasi responden dalam satu Google Form. Sebelumnya, pastikan dulu agar user dari browser, yaitu yang ini, yang di atas ini, dengan user Google Form atau Google Drive itu sinkron, sama ya. Terkadang kenapa tidak berhasil, itu karena tidak sinkron antara user yang digunakan di Google Drive dengan user yang di browser. Baik, setelah itu mari kita mulai dengan cara mengklik tombol yang kotak ini, lalu masuk ke Google Drive. Di Google Drive, pastikan teman-teman membuat satu folder khusus untuk soal ini. Misalkan saya coba di sini coba. Kemudian di sini baru kita mulai membuat form yang baru dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih yang paling bawah yaitu Google Form atau Google Formulir. Nah, kalau misalkan sudah, di sini pastikan teman-teman nanti membuat judulnya atau nama dari form ini. Misalkan di sini latihan soal 1. Kalau sudah, agar ini sinkron juga dengan nama filenya, maka klik juga judul yang di atas ini. Baik, kalau sudah, pastikan teman-teman nanti sudah menyiapkan soal-soal yang akan diujikan kepada anak-anak, sehingga nanti dalam pembuatan soal melalui Google Form ini akan semakin mudah. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Sebaiknya sebelum mengisi atau menuliskan soal, baiknya diawali dulu dengan nama dulu. Kalau sudah, pastikan isiannya di sini jawaban singkat. Kalau sudah, maka tambahkan lagi dengan form yang baru, pertanyaan yang selanjutnya. Biasanya setelah nama itu ada kelas ya. Kalau sudah, kita coba dengan menggunakan drop down. Pilihan ke bawah, misalkan kelas A, B, C, dan 6D. Kalau sudah, pastikan form ini atau notifikasi ini aktif, artinya ini wajib diisi. Kalau sudah, baru kita mulai ke soal yang pertama. Misalkan kita pilih form soal yang baru. Di sini bisa diisikan dengan misalkan pertanyaan pertama, berapakah jumlah hari dalam satu minggu? Lalu di bawahnya nanti ditambah dengan pilihannya, misalkan 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan yang terakhir misalkan 7 hari. Nah, misalkan teman-teman juga kalau sudah selesai, misalkan saya akan tambahkan di sini 2 pertanyaan saja. Satu lagi saya tambahkan saja. Misalkan Budi genap berusia 2 tahun. Pertanyaannya, berapa bulankah usia Budi sekarang? Pilihannya masih boleh terserah mau pilihan ganda atau isian, tapi saya pilih pilihan ganda. Di bawahnya bisa misalkan 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, lalu yang terakhir misalkan 9 minggu. Nah, jika sudah selesai, maka disinilah ada pengaturan tambahan agar nanti form kita terbatas waktunya. Misalkan kita ingin setting form ini hanya bisa dilakukan misalkan 2 hari, atau 3 hari, atau 1 minggu, atau kita bisa setting juga formulir ini hanya bisa diisi oleh misalkan 10 orang. Artinya setelah lebih dari 10 orang, maka tidak bisa diisi. Nah, sebelum teman-teman nanti memulai, ada salah satu fitur tambahan yaitu add-on. Add-onnya di sini nanti kalian teman-teman bisa lihat. Yang dipakai nanti adalah form limiter. Ya, caranya bagaimana untuk mengaktifkan form limiter ini? Nanti teman-teman perlu menginstal terlebih dahulu add-on ini. Bagaimana caranya? Teman-teman lihat titik 3 di atas.
lalu arahkan ke bawah, end on. Nah, jika teman-teman sudah dalam tampilan seperti ini, nanti silakan teman-teman cari di penelusuran yang namanya form limiter. Bisa ditulis nanti di situ, kemudian enter, nanti akan muncul form limiter seperti ini. Nah, ini nanti di-install dulu sama teman-teman sampai prosesnya selesai. Nggak lama, paling kurang lebih hanya nggak lebih dari 1 menit. Jadi nanti teman-teman di-install dulu. Kalau sudah terinstall, nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Kalau sudah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa set limit untuk konfigurasi ataupun untuk pengaturannya. Diklik, nanti akan muncul tampilan tambahan seperti yang dicontohkan di sini. Nah, di sini nanti ada 2 pilihan. Apakah nanti mau kita batasi waktunya saja, atau mau kita batasi yang respondennya. Kalau kita mau batasi kapan form ini berakhir, maka kita akan setting di atas, atau yang date and time. Kita klik. Kemudian nanti di sini bisa dipilih mau tanggal berapa. Misalkan saya pilih di sini, saya mau setting misalkan selama 2 hari. Sekarang tanggal 28, saya setting sampai tanggal 29 besok. Kemudian di sini select time-nya. Teman-teman nanti bisa pilih mau sampai jam berapa form ini bisa aktif. Kita pilih misalkan sampai jam 11 malam. Berarti jam 11 PM tepat. Kalau misalnya tambahan lagi sama waktu, silakan set. Kemudian di sini ada tampilan tambahan. Ini adalah khusus atau notifikasi yang akan muncul pada saat nanti jika ada orang yang mengisi form ini di luar dari waktu yang sudah kita tentukan, yaitu tanggal 29 jam 11 malam. Misalkan ada teman-teman yang mengisi misalkan jam setengah 12, itu maka nanti ada pesan seperti ini. Kita bisa tambahkan di sini misalkan dengan misalkan kalimat maaf, waktu pengerjaan sudah selesai. Oke, kalau sudah maka save enable. Tunggu sampai proses sampai selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang mau membatasi bukan dari waktu tapi dari jumlah responden, maka klik yang bawah. Misalkan di sini respondennya saya batasi di sini misalkan hanya 15 orang, maka tulis saja 15 orang di sini 15. Kemudian di sini ada notifikasi jika lebih dari 15 orang, maka orang yang ke-16-nya maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Maaf, kita tambahkan lagi misalkan maaf, jumlah pendaftar sudah habis. Kalau sudah, maka silakan diklik save and enable. Baik, bagaimana cara mengeceknya? Kita akan coba setting waktunya yang tadi. Kita akan coba melalui preview ini atau pratinjau. Jika waktu normal, maka nanti orang-orang dapat mengisi dengan leluasa. Misalkan di sini Ahmad. Di sini kelasnya bisa dipilih misalkan 6D. Di sini jumlah pertanyaannya, misalkan di sini 1 minggu 7 hari, kemudian ini 8 minggu, lalu kirim. Baik, jika selesai, maka tampilannya seperti ini. Tapi jika misalkan batas waktu yang sudah lebih, atau seseorang atau responden mengisi soal di luar dari waktu yang sudah kita tentukan, maka tampilannya nanti akan berubah. Seperti apa tampilannya? Contohnya seperti ini. Nah, jika ingin melihat bagaimana respon Google Form ini saat ada responden yang mengerjakan di luar dari waktu yang sudah kita tentukan, maka tadi saya sudah men-setting lagi yang set limit ini menjadi waktu terbatas hanya 2 menit dari setelah pembuatan soal ini, maka nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Kita lihat tinjaunya. Nah, di sini ada tulisan, maaf waktu pengerjaan sudah selesai. Jadi kalau misalkan siswa mengerjakan di luar waktunya, maka akan ada notifikasi seperti ini. Lalu bagaimanakah cara untuk mengaktifkan kembali? Misalkan ada siswa yang ingin mengerjakan ulang atau ingin mengerjakan di luar waktunya, maka ini nanti menjadi kebijakan dari teman-teman apakah diperbolehkan atau tidak. Namun jika
diperbolehkan, maka caranya adalah nanti teman-teman bisa men-setting waktu ini kembali, form limiter ini menjadi waktu yang lebih panjang, misalkan menjadi 2 hari khusus untuk siswa tersebut atau siswa yang belum mengerjakan, ditambah lagi di sini misalkan ya, ditambah jadi 3 hari dan sebagainya, atau misalkan teman-teman bisa langsung ke respons. Di sini tinggal diaktifkan kotak yang berwarna merah ini menjadi aktif. Nah, di sini berarti nanti responden bisa mengisi kembali form ini, begitu. Kalau misalkan sudah tidak mau menerima, maka secara manual pun kita bisa atur menjadi uncheck atau dinonaktifkan, sehingga ini tidak bisa menerima tanggapan lagi. Baik, itu untuk fitur Google Form yang luar biasa, sebetulnya banyak banget manfaatnya. Insya Allah nanti di sesi berikutnya akan saya sampaikan juga bagaimana cara mengatur Google Form agar setelah responden submit atau mengklik selesai Google Form tersebut, maka akan ada notifikasi langsung kepada responden melalui email. Baik, terima kasih atas